Jadi pasien pasca stroke yang ada gangguan di motoriknya atau kemampuan berbahasanya terganggu yang kita sebut dengan afasia, ataupun juga mengalami depresi. Nah, itu bisa kita bantu dengan alat TMS sehingga nanti kemampuan motoriknya membaik, kemampuan berpikirnya membaik, dan moodnya juga jadi lebih membaik, dan kemampuan bicaranya jadi lebih cepat. Jadi dengan alat TMS ini kita memberikan stimulasi dari kumparan magnetik, dia akan sampai ke bagian dalam. Nah, dengan stimulasi ataupun inhibisi dari elektromagnetik ini akan membangkitkan, merangsang saraf itu neuronnya jadi lebih baik, sehingga akan terjadi perbaikan dari sel otak yang mengalami kerusakan gitu. Kalau stroke idealnya segera mungkin ya, misalnya pada stroke tersumbat gitu, itu udah bisa segera kita lakukan pada saat dia masih dalam perawatan gitu ya, akan lebih cepat hasilnya. Ada pasien yang kemarin kita TMS itu sekarang udah jalan dalam waktu 1 bulan. Kita pernah punya pasien nggak bisa bicara pasca stroke ya, hampir 1 tahun yang lalu ya, sehingga nggak bisa lagi komunikasi. Nah, itu kita latih dengan TMS, kemudian diikuti terapi bicara, sehingga pasiennya udah bisa kembali bekerja gitu dengan beberapa kali event terapi gitu. Saya Dr. Yeti Ramli, spesialis neurologi konsultan. Pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang tentang transmagnetic stimulasi yang kita sebut dengan TMS. Jadi transmagnetic stimulasi ini adalah salah satu modalitas terapi neuromodulasi untuk memperbaiki gangguan pada penyakit neurologis, dan juga sebenarnya juga bisa di gangguan psikiatri gitu ya. TMS ini adalah non-invasif, artinya cukup aman ya. Jadi pasien pasca stroke yang ada gangguan di motoriknya atau kemampuan berbahasanya terganggu yang kita sebut dengan afasia, ataupun juga mengalami depresi. Nah, itu bisa kita bantu dengan alat TMS sehingga nanti kemampuan motoriknya membaik, kemampuan berpikirnya membaik, dan moodnya juga jadi lebih membaik, dan kemampuan bicaranya jadi lebih cepat ketimbang hanya kita terapi konvensional yang ada saat ini dengan fisioterapi atau terapi bicara saja. Kalau digabung itu hasilnya akan lebih cepat perbaikannya. Jadi dengan alat TMS ini kita memberikan stimulasi dari kumparan magnetik, dia akan sampai ke bagian dalam. Nah, dengan stimulasi ataupun inhibisi dari elektromagnetik ini akan membangkitkan, merangsang saraf itu neuronnya jadi lebih baik, sehingga akan terjadi perbaikan dari sel otak yang mengalami kerusakan gitu. TMS ini juga bisa dipakai untuk diagnostik kalau kita ingin melihat seberapa besar kerusakan yang pada sel sarafnya itu. Jadi TMS memang tidak bisa hanya 1 kali, kita butuhkan minimal ya 5-10 kali terapi. 1 kali sesi itu sekitar 20-30 menit gitu. Bisa dalam waktu setiap hari selama 2 minggu, atau untuk yang penyakit yang sudah kronis ya bisa 2 atau 3 kali seminggu dalam 1 sesi sekitar 20-30 menit. Kalau stroke idealnya segera mungkin ya, misalnya pada stroke tersumbat gitu, itu udah bisa segera kita lakukan pada saat dia masih dalam perawatan gitu ya, akan lebih cepat hasilnya. Ada pasien yang kemarin kita TMS itu sekarang udah jalan dalam waktu 1 bulan. Kita pernah punya pasien nggak bisa bicara pasca stroke ya, hampir 1 tahun yang lalu ya. Dia seorang manajer sehingga nggak bisa lagi komunikasi. Nah, itu kita latih dengan TMS, kemudian diikuti terapi bicara, sehingga pasiennya udah bisa kembali bekerja gitu dengan beberapa kali event terapi gitu. Ya, kita bisa menggunakan TMS ini untuk menstimulasi pada kasus Parkinson, demensia, pada anak itu cerebral palsy, autis, ADHD ya, itu bisa kita pakai alat ini. Dan Sobat Mandaya, jadi jika diantara sobat sekalian ada yang mengalami penyakit gangguan neurologi, kita bisa bantu saat ini terapi neuromodulasi untuk merangsang kembali otak yang sudah mengalami gangguan, baik itu pada stroke, Parkinson, pasca cedera kepala, atau
cedera tulang belakang atau penyakit-penyakit degeneratif seperti Parkinson, demensia, ya kita bisa bantu untuk mengatasi gejala yang terjadi pada kondisi pasien.